Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pertemuan kita minggu ke-13 yang lalu. Hari ini pertemuan minggu ke-14 kita masih akan membahas mengenai bagaimana sebuah perusahaan masuk ke dalam pasar global. Mengapa dalam 2 minggu berturut-turut ini kita akan membahas ini? Sebab ketika sebuah perusahaan masuk ke dalam sebuah pasar global, maka ada begitu banyak hal yang harus direncanakan, sehingga keputusan besar ini akan membawa benefit atau keuntungan yang sangat besar kepada perusahaan, bukan malah sebaliknya. Selanjutnya, outline yang akan kita bahas yaitu kita bicara mengenai pengaruh negara asal. Jadi dalam perdagangan internasional itu akan sangat mempengaruhi brand image dari negara asal maupun dari produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara tertentu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana memutuskan organisasi pemasaran apa yang akan dipergunakan untuk melancarkan proses perdagangan internasional ini. Ketika kita bicara mengenai pengaruh negara asal, sebenarnya perdagangan internasional adalah bertujuan pula untuk membangun citra negara atau image persepsi. Pemerintah kini menyadari citra kota dan negara mereka mempengaruhi lebih dari sekedar bidang pariwisata dan mempunyai nilai yang penting dalam perdagangan. Menarik bisnis asing dapat meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan pekerjaan dan meningkatkan infrastruktur. Jadi contohnya saja kalau di case ini adalah yang dijual adalah pariwisata, maka pariwisata juga akan menggairahkan perekonomian dalam sebuah negara, dalam sebuah provinsi, dalam sebuah kota. Katakanlah kalau di Indonesia itu kita menyebutnya Bali atau Lombok begitu ya, atau daerah-daerah ekonomi khusus lainnya yang ada Pulau Komodo dan lain-lain. Itu bagaimana sebuah negara berupaya untuk tanda kutip menjual potensi pariwisata yang ada di sebuah negara. Semua orang di dunia sudah tahu Bali, tapi belum tentu kenal Indonesia. Tapi kemudian diperkenalkan pelan-pelan bahwa Bali itu berada di Indonesia. Begitu juga ketika sebuah perusahaan dari Indonesia itu melakukan trading kopi, muncullah citra negara yang baik bahwa Indonesia merupakan negara penghasil kopi. Begitu juga produk-produk lainnya, handicraft dan lain-lain. Itu akan membangun citra negara yang sangat positif di luar negeri. Kemudian persepsi konsumen tentang negara asal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen secara langsung atau tidak langsung. Persepsi itu bisa dimasukkan sebagai atribut dalam pengambilan keputusan atau mempengaruhi atribut lain dalam proses. Jadi persepsi konsumen tentang negara asal ini akan membantu si konsumen itu cepat memutuskan pembelian atau tidak. Contohnya begini, orang persepsi konsumen bahwa kopi dari Lampung Indonesia itu bagus. Maka ketika itu diperkenalkan di pasar luar negeri dan menjual daerahnya berasal dari Lampung, provinsi Indonesia, maka itu akan memberi keyakinan kepada konsumen untuk membeli produk itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana memutuskan organisasi pemasaran yang akan menangani kegiatan perdagangan internasional ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan Departemen Ekspor. Bila penjualan internasional itu berkembang, maka perusahaan harus membentuk Departemen Ekspor yang terdiri dari seorang manajer penjualan dan beberapa asisten. Dengan meningkatnya penjualan Departemen Ekspor berekspansi untuk mencakup berbagai macam layanan pemasaran, sehingga perusahaan dapat mengejar bisnis dengan semakin agresif. Artinya apa? Ketika sebuah perusahaan sudah memiliki niat untuk membuka jalur perdagangan internasional, maka di dalam perusahaan itu harus dibentuk departemen tersendiri, yaitu Departemen Ekspor. Next, kemudian divisi internasional. Banyak perusahaan terlibat dalam beberapa pasar dan usaha internasional. Cepat atau lambat, mereka membuat divisi internasional untuk menangani semua aktivitas internasional.
Divisi internasional ini dikepalai oleh presiden divisi yang menetapkan tujuan dan anggaran serta bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan internasional perusahaan. Jadi jika sebuah perusahaan yang akan melakukan hubungan perdagangan internasional harus memiliki divisi internasional. Mengapa? Karena divisi ini akan bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan internasional perusahaan, bisnis-bisnisnya, pembayarannya, produk apa yang akan dijual, bagaimana menemukan buyer di luar negeri, dan lain-lain. Itu merupakan tanggung jawab dari divisi internasional ini. Selanjutnya, ada organisasi global. Beberapa perusahaan dapat benar-benar menjadi organisasi global. Manajemen dan staf korporat puncak, mereka merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, aliran finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Jadi ketika step-step ini sudah dilakukan dengan baik, maka di endingnya, di akhirnya perusahaan itu bisa jadi menjadi full, berubah menjadi organisasi global. Seperti yang kita tahu dulu, Aqua, merek dagang untuk air minum dalam kemasan Indonesia, itu hanya dimiliki oleh pengusaha lokal. Tapi kemudian ketika dia ingin go internasional, maka dia menggandeng perusahaan lain, dalam hal ini PT Danun, untuk membuka jalur-jalur perdagangan global. Pada akhirnya Aqua menjadi organisasi global di mana merek ini diterima di pasar-pasar internasional. Oke, demikianlah materi pertemuan ke-14 yang merupakan lanjutan daripada pertemuan ke-13 minggu yang lalu. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.